Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang permisa, selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas. Kembali lagi dengan saya Salwa Habibah dalam acara Islamic Journey berpetualang bersama Al-Quran. 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya dengan topik-topik yang asik, menarik, juga dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Bukan hal yang baru jika media sosial selalu diramaikan oleh umat muslim yang berpose di tempat ibadah. Biasanya mereka berpose di tempat ibadah sebelum atau sesudah melakukan sholat. Entah apa motif mereka melakukan tersebut, namun pada hakikatnya kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Oke, pemirsa, di studio kali ini kita telah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Mbak Meli Aftiani selaku sebagai ustazah di Syubhanul Watan. Mari kita sambut Mbak Meli Aftiani. Assalamualaikum Mbak Meli. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mbak Meli hari ini cantik sekali. Terima kasih atas pujiannya. Mbak Meli apa kabar dong? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Mbak Meli lagi ada kesibukan apa nih? Kalau untuk kesibukan seperti biasa, saya di sini masih betah sekali dan masih sangat senang sekali menemani para teman-teman santri semua untuk belajar bersama di pondok pesantren. Oke, Mbak Meli sebagai ustazah nih di bidang apa ya Mbak Meli ya? Boleh tahu? Kalau saya ini mungkin lebih ke tugasnya ya. Tugasnya di sini saya adalah divisi Qori'in, di mana mungkin kalau di sekolah itu namanya lebih ke kurikulum, bagian kurikulumnya. Jadi yang mengatur kegiatan santri, dari kegiatan belajar mengajar, jamaah, dan lain sebagainya itu nanti dari divisi Qori'in itu sendiri. Oke Mbak Meli, berapa lama sih Mbak Meli menjadi ustazah di pondok pesantren? Aduh, kalau lamanya sudah lama sekali ya. Berapa lama Mbak Meli? Tahun ini masuk tahun ke-6. 6 tahun. Iya, saya berada di sini. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali sampai saya lupa rumah. Oke pemirsa, tapi sebelum itu mari kita lihat postingan-postingan yang sedang beredar saat ini di media sosial. Oke pemirsa, gimana menurut Anda pendapat kalian tentang postingan-postingan yang telah beredar di media sosial kali ini? Oke, mari kita langsung saja tanya kepada Ustazah Mbak Meli. Oke Mbak Meli, menurut Anda bagaimana pendapat postingan-postingan yang telah beredar saat ini? Dari postingan seperti itu tadi ya. Kalau menurut saya hukumnya atau apa ini? Pendapat menurut Mbak Meli? Pendapat saya menurut postingan tersebut, fenomena ini memang sangat ramai, apalagi pelakunya itu kebanyakan ya anak-anak muda seperti kita-kita seperti ini. Ya. Atau mungkin kita salah satunya ya dari mereka. Mungkin saya juga. salah satunya. Iya, itu seperti itu juga. Mungkin saya salah satunya. Ya, karena memang kita media sosial itu sangat luas sekali, bahkan kebanyakan anak muda itu memang menuangkan segala bentuk ekspresi dan emosionalnya itu dalam media sosial. Suasana hatinya dan mungkin segala apa yang dilakukan mencoba untuk menuangkannya ke dalam bentuk sosial media. Benar sekali. Itu yang sekarang sedang marak di sini. Iya. Terus menurut Mbak Meli, apa sih motif tujuan orang-orang tersebut memposting postingannya di akun media sosial? Mungkin kebanyakan karena memang itu pelakunya memang dari anak-anak muda itu sendiri, kebanyakan itu ada ya bermacam-macam ya. Kalau untuk tujuannya itu sendiri, ada yang mungkin untuk eksistensi, di mana eksistensi itu kan pastinya ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya karena kan media sosial kan luas sekali. Iya, benar Kita sekali. bisa berteman dengan teman dari manapun, seperti itu. Oke,
Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya karena setelah ini masih ada obrolan-obrolan yang sangat asik dan menarik. Tetap di Islamic Journey, berpetualang bersama Al-Quran. Oke pemirsa, terima kasih telah menantikan program tayangan ini. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Oke Mbak Meli, bagaimana menurut Mbak Meli tentang pengalaman teman-teman Mbak Meli yang melakukan hal serupa dengan memposting postingan tersebut di sosial media? Menurut Mbak Meli gimana sih? Kalau saya itu memang pribadi yang tidak mau mencampuri urusan orang lain. Ya sudah, apa yang mereka lakukan ya saya lebih ke no comment saja. Apabila mereka enjoy dengan seperti itu yang memang jika memang itu perbuatannya kok memang yang salah, ya kita nasihati mereka dengan cara yang baik lah. Kan kita tidak mungkin, hei kamu itu salah seperti Iya. itu, ya jangan. Dengan cara halus, Cara yang mungkin benar dengan ya, Mbak, cara ya. cara anak-anak sekarang lebih menyukainya seperti Oke. apa. Oke, lalu dari postingan tersebut banyak yang mengatakan bahwa status ibadah. Lah, terus di sini apakah Mbak Meli setuju dengan pendapat tersebut? Status ibadah. Padahal di situ lebih ke apa ya? Ya memang di sini saya menjelaskan kita tidak bisa menilai seseorang dalam postingan seseorang tersebut itu sebetulnya niatnya mereka memposting hal-hal seperti itu niatnya itu untuk pamer ataupun ada mungkin yang memang memposting hal-hal semacam itu malah mereka gunakan untuk sarana ajakan. Ayo kita bersama-sama berpuasa seperti itu kan juga ada. Tapi kalau menurut saya kalau semacam hal itu kok dijadikan status nilai yang apa ya? Kita menyangka bahwa status Ibadah. tersebut mengandung nilai ibadah. Kembali ke niatnya masing-masing orang tersebut. Kembali Kalau ke orang niatnya. iya, kalau orang tersebut niatnya untuk pamer, ini loh aku sudah berpuasa, maka itu nanti malah menjadi perbuatan yang ria, ya. Di mana perbuatan ria itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Benar. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu bahwa kita itu tidak boleh menyombongkan diri atau kita melakukan suatu kebaikan di mana tujuannya itu untuk mendapatkan pujian dari seseorang. Seperti itu. Tapi kalau nanti kok misalnya postingan tersebut bertujuan untuk sebagai bentuk ajakan kepada orang lain, ayo bersama-sama kita melakukan berpuasa, ayo sama-sama kita sholat jamaah dan lain sebagainya, itu nanti malah menjadi ibadah buat mereka. Jadi kembali ke niatnya masing-masing. Kembali ke niatnya Iya, masing-masing. seperti itu. Jadi semua itu harus kita kembalikan dengan niatnya masing-masing pemirsa. Oke, agar pemirsa lebih tahu gimana sih Mbak penjelasan menurut ayat Al-Quran? Kalau ayat Al-Quran saya ambilkan contoh dari Rasulullah ya. Rasulullah itu juga pernah bersabda, ibaratnya kalau kita itu melakukan perbuatan yang ria, yang tadi kita golongkan sebagai perbuatan ria, ibaratnya kita itu menaruh air di dalam batu di padang pasir. Terus nanti ketika tertiup angin maka tidak ada bekasnya, seperti itu. Jadi ketika kok kita melakukan ibadah, kita pamerkan, ya sudah pahalanya sudah tidak ada. Hilang. Seperti itu. Ya, bahkan di tafsir Jalalain pun sudah diterangkan. Wah, tafsir Jalalain. Ya, kita ambilkan biar mereka itu percaya. Oh, ternyata tidak boleh seperti itu. Ya, kita hanya meluruskan saja seperti itu. Bahkan di dalam tafsir Jalalain pun sudah diterangkan tidak boleh kita itu memuji diri sendiri dengan niatan untuk menyombongkan diri. Kecuali hal tersebut kita memuji hal-hal sesuatu diniatkan untuk menunjukkan karunia-Nya dari Allah, itu malah baik, ya. Itu malah boleh berakhlakul karimah seperti itu. Oke, sudah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya karena setelah ini ada obrolan yang lebih asik. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Islamic Journey, berpetualang bersama Al-Quran.
Oke pemirsa, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita pada siang hari ini. Oke Mbak Meli, gimana sih cara kita agar terhindar dari perbuatan memamerkan ibadah kita kepada orang lain di media sosial? Mungkin lebih ke penggunaan media sosial itu sendiri ya. Ya, bagaimana cara kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik dan sebijak mungkin, sedewasa mungkin. Mengurangi membagikan hal-hal yang bersifat pribadi ya, seperti itu tadi. Aduh, lapar atau gitu. Atau mungkin suasana hatinya sedang gundah gulana. Iya. Ya, kita jangan bagikan. Cukup kita yang merasakan saja, seperti itu. Oke, menurut Mbak Meli, tips etika penggunaan medsos yang baik supaya para pemirsa tahu gimana cara penggunaan medsos yang baik. Pertama, mungkin kita harus memikirkan dulu apa yang akan kita bagikan, kita share ke teman-teman medsos kita. Contohnya seperti apa, Mbak? Ya itu tadi, kita menginginkan postingan kita itu akan membuat hal-hal baik atau malah memancing hal-hal yang buruk. Kan banyak kan Iya. postingan yang beredar di media sosial itu. Mungkin kita ya karena kita seorang santri, kita tahu hukumnya seperti apa, ya lebih baik kita memakai media sosial itu mungkin untuk sarana ajakan untuk beribadah, seperti kita memposting hal-hal manfaat dari puasa, manfaat dari adanya sholat, manfaat dari adanya bersedekah, itu kan malah menambah pengetahuan bagi teman-teman media sosial kita. Iya. Seperti itu. Terus ada lagi tips yang kedua. Apa, Mbak? Tips yang kedua mungkin dari pertemanannya juga. Wah, pertemanan maksudnya pertemanan seperti apa, Mbak? Bukan berarti kita memilih-milih ya. Ya Iya. memang lebih baik kita memilih teman di media sosial itu yang baik, jaringannya itu yang baik. Maksudnya mungkin orang-orang ini dalam postingannya itu baik, tidak memposting hal-hal buruk, etikanya juga baik. Maka kita menjadi temannya, seperti itu. Padahal saya sendiri ya Mbak pernah ya punya teman ya postingannya itu ya kadang tuh kurang baik kalau di Iya. media sosial seperti itu. Ya itu bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menyerapnya. Karena banyak sekali kan media sosial, orang-orang itu memang semakin pintar, tapi kadang itu ya tidak bisa bijak dalam penggunaan media sosial. Padahal kan banyak sekali dari yang Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ya boleh, kita boleh mengekspresikan diri kita, ya itu tadi, kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin, memposting hal-hal yang baik, sesuatu yang baik, agar nanti sampai pada teman kita itu menjadi hal-hal yang baik pula. Oke Mbak Meli, lalu kesimpulan apa yang telah kita bicarakan menurut Mbak Meli? Kesimpulan dari yang tadi, Iya. Kesimpulannya karena kita membicarakan tentang gayanya anak muda sekarang ya, Iya. dimana setelah melakukan suatu ibadah itu kebanyakan dari mereka itu memposting hal-hal tersebut. Lebih baik karena memang itu perbuatan ya tergantung dari niatnya masing-masing. Apabila itu nanti perbuatan tersebut kok memiliki tujuan untuk memamerkan diri sendiri atau memamerkan kebaikan dari diri sendiri, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, tidak diperbolehkan dalam Islam apabila kita itu memuji diri sendiri dalam artian kita menyombongkan diri sendiri. Akan tetapi ketika kita bentuk ungkapan pujiannya kita itu untuk memuji karunia yang telah diberikan oleh Allah, maka itu termasuk perbuatan kita yang baik. Maka itu diperbolehkan. Itu bisa kita ambil contoh misalnya seperti ini. Alhamdulillah saya sudah bisa umroh. Alhamdulillah saya masih Sudah diberi bersedekah. kesehatan. Sudah Ya, sehingga saya bisa sampai ke tanah suci. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan sehingga saya bisa menemani teman-teman semua berada di sini. Seperti itu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Tetap di Islamic Journey, berpetualang bersama Al-Quran.
Oke pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita yang seru kali ini. Oke Mbak Meli, kan di Pondok Pesantren Syubanul Watan ini kan pesantren, sekolah berbasis pesantren ya Mbak. Terus kan anak pondok itu ya katakan ya bukan kudet Mbak, apa ya, mereka kan jarang mengenal Iya. sosial media. Apakah santri-santri di Syubanul Watan ini mengenal tentang sosial media Mbak? Kita kembali ke namanya juga sekolah berbasis pesantren. Pesantren. Maksud dari berbasis pesantren itu sendiri kan ya ini memang sekolah tapi basisnya pesantren. Berarti anak-anak tetap mengaji, anak-anak itu memang mondok ya. Bahkan di sini itu lebih mengenal mondok sambil Sekolah. bersekolah seperti itu. Seperti ini. Gimana? Memang kalau di pondok pesantren mereka itu kita katakan tidak mengenal yang namanya sosmed karena mereka tidak membawa HP, tidak boleh membawa HP dan teknologi yang lainnya. Mereka ya biar supaya apa? Supaya mereka itu tetap bisa fokus mengaji, tetap bisa fokus mengaji dan belajar. Berbeda lagi ketika nanti mereka itu bersekolah. Nah, karena di sini kita itu memiliki 3 unit sekolah, ya karena memang di sini mengapa kok adanya Pondok Pesantren Syubanul Watan ini berdiri memang untuk menciptakan generasi di mana bisa seringkali kita sebutkan menjadi kun ibna zamanik. Wah. Maksudnya ya jadilah pemuda yang bisa mengikuti alur perkembangan zaman tapi tidak tergerus atau tidak termakan Tertinggal. dengan tidak termakan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Nah, kita sudah tahu, kita santri. Kita itu memang harus memiliki wawasan yang luas tentang teknologi, tapi kita juga tidak boleh termakan dengan luasnya perkembangan teknologi tersebut. Kita tidak boleh tenggelam seperti itu. Atau mungkin kita tidak boleh menjadi yang ikut dampak negatifnya. Karena memang teknologi itu manfaatnya itu banyak sekali. Tapi kekurangannya, hal-hal negatifnya juga semakin banyak seperti itu. Nah, bahkan kalau santri-santri di sini, karena di sini juga ada SMK, ya, SMK-nya juga SMK IT, Wah. mereka pastinya kenal. Mereka pastinya kenal dengan yang namanya sosmednya. Itu mungkin menjadi tugas dari saya sendiri sebagai yang membimbing mereka supaya bagaimana sih cara penggunaan sosmed yang benar seperti itu. Ya, kita lebih ke penanaman akhlakul karimah dari mereka itu sendiri. Seperti tujuan awal dari pendirian pondok pesantren ini kan menginginkan anak-anak di sini memiliki akhlakul karimah seperti itu. Jadi bukan hanya dalam bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, tapi juga ketika mereka bermedia sosial juga harus menggunakan akhlakul karimah yang tepat seperti itu. Oke. Terus kalau di pondok pesantren kan ya jarang banget ya Mbak menggunakan HP. Terus apa sih Mbak Meli pernah tahu nggak gimana rasanya santri-santri mengeluhkan tentang tidak bermedia sosial? Saya juga dulu pernah merasakan Mbak Meli dulu. Iya. karena saya juga alumni. Saya juga dulu pernah merasakan bagaimana sih galaunya, tidak pernah tahu keadaan dunia luar, tahu nanti ketika liburan, oh ternyata sudah seperti ini, Iya. sudah seperti ini, saya kok tidak tahu. Tapi yo itu bukan hal yang harus kita sedihkan, bukan hal yang harus kita gimana ya sesalkan. Kita beruntung kita berada di sini. Kita dijauhkan dari dampak negatif teknologi, tapi tidak Tertinggal. mengurangi semangat kita untuk lebih tahu tentang perkembangan teknologi itu sendiri. Di sini kita belajar, apalagi di SMK terdapat 3 jurusan kan di Iya. sini. Apa aja, Mbak? Ada teknologi komputer dan jaringan itu, lalu ada multimedia sama tata busana. Itu semuanya menggunakan teknologi, tidak jauh-jauh dengan teknologi seperti itu. Ya tinggal kita cara penggunaannya seperti apalah. Kita di pondok pesantren diajarkan tentang adab dan tata krama, diajarkan tentang akhlakul karimah, bersopan santun kepada sesama manusia, kepada seseorang yang lebih tua dari kita, bagaimana cara kita bersikap, sudah diajarkan semua. Tinggal nanti penanamannya dari anak itu sendiri, pengaplikasiannya dari anak itu sendiri seperti apa ketika nanti sudah tidak berada di pondok pesantren ini lagi.
Oke pemirsa, jadi ingin mondok deh. Boleh nanti bergabung bersama saya. Oke. Oke pemirsa, jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya kita tidak boleh memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Namun jika itu memang diniatkan sebagai tahajud bin nikmah, meluahkan kenikmatan yang diberikan Allah, maka itu termasuk akhlakul karimah. Oke pemirsa, setelah 30 menit ke depan saya menemani Anda. Terima kasih untuk Mbak Meli telah hadir di Sama-sama. studio kita hari ini, Ya. telah meluangkan waktunya untuk Ya. datang ke studio kita hari ini. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan acara Islamic Journey. Jangan kemana-mana, jangan lupa tetap tonton Islamic Journey setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya Salwa Habibah, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.